الذي طهر قلوب أوليائه عن نجاس غيره ونوره بنور معرفته أبدا أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin dan para santri sekalian, di dalam pesantren ada santri, di dalam tarbiyatus suluk tasawuf ada murid, di dalam tablik karkun. Jadi ilmu, zikir, dakwah. Nah, bagaimana kita menjadi murid yang terbaik? Bukan murid yang terbaik, murid yang baik, murid yang benar. Bagaimana kita menjadi santri yang benar? Kalau enggak, keberadaan kita di pesantren, ikutnya tarbiyah suluk dengan para masyayikh, dan karkul menghabiskan waktu, hartanya banyak dalam tabligh, nilainya 0. Atau yang kita ingin capai itu enggak tercapai. Kesamaan daripada tabligh tasawuf dengan ta'lim pesantren, sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita selamat dari neraka masuk surga. Itu. Dan ini saling melengkapi 3 poin ini, ilmu, zikir, dan tabligh. Tanpa salah satu di antaranya pincang perjalanan kita menuju Allah, pincang, lambat sampainya, pincang, ibarat burung satu sayapnya putus, bahkan rawan tidak sampai. Karena kalau orang jalannya pincang, atau kalau burung dia sayapnya putus, maka dia sulit menghindar dari bahaya yang datang kepadanya. Sulit. Sebetulnya ilmu dan zikir ini seperti sayap 2 yang memudahkan kita sampai kepada Allah. Nah, tabligh ini sebetulnya dia hanyalah penyebaran daripada ilmu dan zikir. Tanpa ilmu dan zikir, kita ikut tabligh jadi fitnah. Tanpa ilmu dan zikir, harta banyak dikeluarkan, waktu banyak dikeluarkan, kita makin jauh dari Allah. Untuk itu hadirin dan para santri sekalian, kita siapapun kita butuh bimbingan. Kita butuh bimbingan orang tua-tua. Dalam tabligh selalu ditekankan perkara ini. Jangan berbuat sesuatu tanpa musyawarah dengan orang tua-tua. Karena yang dominan dalam diri kita ini mengikuti hawa nafsu. Itu. Coba bayangkan kalau 3 kelompok manusia di hari kiamat pertama kali dihisab. Mujahid, alim, dermawan. Ini bukan amalan kacang-kacang, tapi ruh, kiblat ruhnya tidak kepada Allah. Ada kepentingan di dalamnya. Maka mereka inilah yang pertama kali dimasukkan ke neraka sebelum penyembah berhala. Sebetulnya ini untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Tidak cukup amalan kita baik, tapi dalam kita bagaimana? Olehnya itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan amalan batin saya lebih baik daripada amalan zahir.
Waj'al ala niyati sholihah, dan jadikan amalan zahir saya benar, baik. Tetap amalan zahir kita jangan sampai bertentangan dengan syariat. Di sini pentingnya ilmu. Untuk mendapatkan ilmu kita perlu dekat dengan ulama, bertanya kepada ulama, boleh nggak saya begini, boleh nggak saya begini, boleh nggak saya begini. Dan bagaimana batin kita lebih baik daripada zahir, itulah pentingnya zikir. Kelemahan dalam ilmu, zahir kita rusak. Kelemahan dalam zikir, batin kita rusak. Niat kita rusak. Tawajuh hati kita rusak. Itu hadirin, dalam kesempatan kali ini mari sama-sama kita belajar. Kita ini udah jadi murid atau belum? Siapakah santri yang benar? Siapakah murid yang benar? Siapakah? Apa? Murid yang benar adalah orang yang kenal keagungan rububiyah. Jadi kalau murid ini nggak takut sama Allah, tidak ada keagungan Allah di dalam hatinya, susah jadi murid yang benar. Kelabur-kelabur, nggak berpegang dengan nasihat ustadznya, tidak berpegang dengan nasihat masyayikhnya, ikut maunya sendiri. Karena dia melanggar usul-usul dalam tarbiyah islah diri dia itu, dia nggak takut. Dia nggak takut sama Allah. Padahal Allah menjadikan orang-orang tua ini sebagai perantara. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah perantara untuk sampai kepada saya, kata Allah. Mau jalan sendiri, nggak mengikuti arahan-arahan, terpleset di jalan. Wa ma laha minal huquq fi martabatil uluhiyah. Pertama, bagaimana kenal Allah dengan segala keagungan, kebesaran, sifat-sifatnya. Oleh itu kemudian menggerakkan murid untuk selalu berupaya untuk menunaikan hukukullah, hak-haknya Allah. Karena ini hampir tidak terbayang tuh, hak Allah itu apa. Kemarin kita di salah satu masjid tazkir, sudah lama saya tidak melihat pemandangan itu dan mendengar suara itu. Karena kita tazkir pulau 3 hari, jauh ke gunung, akhirnya terdengar itu kembali. Fadlan minallahi wa ni'mah. Macam gempa masjid itu. Itu haknya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawatlah kepada Nabi, minta kepada Allah supaya dicucurkan rahmat kepada Nabi. Karena kita berkenal kewajiban kita kepada Allah apa dan apa hak-hak Allah yang perlu kita tunaikan. Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh khudu dan kehinaan. Senantiasa 24 jam kita meletakkan Allah di depan dengan segala keagungan, kebesaran sifat-sifatnya, ketinggian sifat-sifatnya. Kemudian kita melihat betapa hinanya diri kita dan kita tidak mampu. Oleh itu sebagian para wali-wali Allah tidak mampu mengangkat kepalanya. Tidak mampu. Dia tidak mampu membuka matanya lihat ke atas, tidak mampu. Seumur hidupnya di jalalillahi azza wa jalla, karena keagungan Allah itu. Kita lihat sebagian muridnya Syekh Khalil apa Syekh Ganggawi dalam kitab Fadil Ahmad, begitu huduri Allah dia hasilkan sehingga dia sulit buang air. Dia sulit. Setiap dia mau buang air,
dia seperti melihat Allah. Dan bagi dia tidak masalah tidak buang air. Kalau sudah makamnya makam cinta kepada Allah. Artinya adab dia kepada Allah, kaifiat ruhnya merasa dilihat oleh Allah setiap waktu. Dia hasilkan itu kaifiat sehingga setiap dia mau buang air gak jadi. Nah, kaifiat ruh seperti inilah yang perlu kita hasilkan. Baru kita jadi murid yang benar. Jadi jelas kita ke pesantren itu untuk apa? Kita ikut tarbiyah suluk para wali-wali Allah, para mursyid-mursyid itu untuk apa? Termasuk kartun 3 hari 4 bulan. Sebetulnya program keluar 4 bulan itu jadi wali sudah itu, jadi wali. Kalau dengan ilmu dan zikir itu. Sekarang kita keluar bukan bawa ilmu dan zikir, bawa HP, masalah. HP inilah yang memutus ta'alluq kita dan Allah waktu turun. Kemudian juga bagi murid hendaknya dia senantiasa tegak di atas kecintaan kepada Allah dan selalu mengagungkan Allah wa dawamul inhiyas ilaihi wa wukuful qalbi alaihi mu'ridan an kulli ma siwa hubban. Begitu dia hadirkan kecintaannya kepada Allah sehingga dia berpaling dari semua kecintaan kepada selain Allah. Bas ilahi anta maksudi, la ilaha illallah. Ini zikir yang ditalkinkan oleh semua para mursyid. Nah, kita juga dalam tabligh dianjurkan dakwakan kalimat la ilaha illallah, di tengah malam zikirkan la ilaha illallah. Dan masyarakat kita punya istilah bara tasbih, 1200 tasbih tiap malam. Kecintaan kepada siapapun ditepis, hanya mencintai Allah juga. Makanya penjabaran la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah, terakhir la mawjuda illallah. Jadi waktu kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, letakkan di depan kita, tidak ada maksud saya di dunia ini kecuali cari Allah. Dan tidak ada yang saya cari, tidak ada yang saya inginkan kecuali Allah. La mahbuba illallah, dan tidak ada yang saya cintai kecuali Allah. Jadi murid yang dikatakan murid shadiq, murid yang benar, adalah orang-orang yang betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah, kemudian ditepiskan semua kecintaan-kecintaan kepada selain Allah, dan dia tepiskan segala keinginan-keinginan. Gak ada keinginan saya, cuma satu keinginan, ingin Allah, ingin ridhonya Allah. Jadi kalau mau jadi santri, mau jadi murid, mau jadi karkon, tapi masih banyak keinginan-keinginan, masih mencintai istri, anak, duit lebih daripada dakwah, lebih daripada masyayikh, perantara menuju Allah, maka enggak jadi. Tidak terbentuk hubungan yang kuat dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah enggak kuat, bahaya. Bahaya. Enggak ada keikhlasan dalam hati kita nanti. Kalau enggak ada ikhlas, rusak. Doa itu adalah ya Allah, kirim ya Allah. Kalau kayak mufassir itu, ya Allah, mohon tolong kirimkan ke saya talibus shadiq. Tolong ya Allah kirimkan ke saya santri yang benar-benar datang ke sini mau cari Allah. Karkun juga gitu, minta sama Allah supaya orang yang keluar tabligh itu benar-benar cari Allah, bukan cari yang lain.
Kenapa kita hanya ingin cari Allah? Kenapa kita hanya ingin? Kenapa kita punya tujuan hanya untuk Allah? Li'ilmihi anna kullama siwahu kasarabim biqi'ati yahsabuhu zam'anu ma'a. Karena yang namanya selain Allah, murid ini udah paham. Jadi memang di tasawuf itu banyak yang jadi. Dan di tabligh ini banyak awalun-awalun kita jadi. Karena memang mereka punya keinginan satu saja. Datang ikut tabligh untuk islah diri. Datang di depan masyayikh, di depan mursyid hanya untuk islah diri, bukan ada tujuan-tujuan yang lain. Apa kata mursyidnya diikuti. Apa kata Maulana Ilyas, Allah lewat ikuti. Sehingga gayung bersambut. Kena obat ketemu penyakit ketemu dengan obatnya. Hasil karbozari amal sebagai besar rekan-rekan kita dalam dakwah tuhurut tidak dakwah. Tidak ada ta'lim wa ta'lum dengan benar. Waktu berjalan tanpa belajar dengan benar. Dan waktu berjalan tanpa menguasai doa-doa mastunah dengan seksama. Banyak doa-doa nggak dikuasai. Jadi selain Allah itu bagaikan musafir di tengah padang pasir, kehausan, airnya habis, dia melihat di depannya ada sungai, ada lembah, ada sungai di situ. Dia pergi lari ke sana, sampai di sana, saya nggak ada. Begitulah yang namanya selain Allah itu nggak ada. Yang namanya selain Allah itu nggak punya apa-apa. Yang namanya selain Allah nggak bisa apa-apa. Nah kalau nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kenapa kita berharap kepada dia? Kenapa kita cari dia? Bikin capek aja, bikin habis, bikin capek. Kita kira dia punya air, sampai di sana tahu nggak ada. Kita kira dia bisa selesaikan masalah kita, ternyata dia sendiri banyak masalah. Hatta idza ja'ahu lam yajid syai'a. Tatkala sampai di sungai sana, yang dia lihat lari kencang ke sana. Nggak ada, ternyata bukan sungai, fata morgananya. Falamma arafa hadha wa arafa ma alaihi min dawami wukuf alal inqita ila hadratil ilahiyah. Tatkala murid sudah paham perkara ini dan dia paham apa kewajiban saya untuk merendahkan diri saya di depan pencipta saya dengan penuh keagungannya, kebesaran dan kehebatannya. Selalu meletakkan Allah di depan. Allah bukan sekedar Allah dengan segala ketinggian sifat-sifatnya, kebaikan nama-namanya, keagungan, kebesaran sifat-sifat Allah itu ada merata di dalam ruh dan pikirannya. Inilah langkah pertama dalam tabligh, ingin jadi murid tabligh. Dakwakan dulu la ilaha illallah. Jangan bicara yang lain-lain. Ini kita keluar 4 bulan 40 semua dibicarakan. La ilaha illallah enggak didakwakan. La ilaha illallah tidak dizikirkan. La ilaha illallah tidak dimuraqabahkan. Kemudian dia mengenal betul-betul apa kewajiban saya untuk memutuskan selain Allah dan senantiasa duduk di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa khissata nafsihi. Yang kedua, setelah kenal Allah, kenal keagungan, kebesaran sifat-sifatnya. Allah Maha Besar, saya kecil. Allah Maha Kuasa, saya ini sok-sok kuasa.
Allah penjaga, saya ini yang dijaga oleh Allah, gak ada yang lain yang jaga saya. Merendah terus di atas keagungan dan kebesaran Allah tadi. Kalau ingin jadi murid yang betul. Yang kedua, dia melihat dirinya, siapa saya? Dan dia melihat dirinya, nafsunya penuh dengan kejelekan, penuh dengan kekotoran, penuh dengan aib. Nah, merenung melihat diri kita penuh dengan aib, penuh dengan kotoran itu, ini kita kurang. Murid santri di pesantren, karkun dalam khuruj, kurang merokobah, melihat aib-aib dirinya, lihat aib orang yang banyak. Tatkala dia melirik kepada nafsunya, maka semua gerakan-gerakan nafsunya, semua keinginan-keinginan nafsunya bertentangan dengan maunya Allah. Kehidupan dia 24 jam. Keinginan-keinginan hawa nafsunya bertolak belakang dengan maunya Allah. Betapa kotornya saya, betapa hinanya saya, betapa kurang ajarnya saya dari Allah. Wa anna jami'a hududiha wa muradatiha munaqidatun li huquqi rabbaniyah. Dan semua keinginan-keinginannya, semua pikiran-pikirannya melanggar hak-hak Allah, menginjak-injak hak-haknya Allah. Bahaya ini keinginan-keinginan seperti ini nih. Kalau diikuti, menginjak-injak haknya Allah, meremehkan Allah, melempar Allah di belakang. Wa arafa ma fiha min at-tathabbut 'anil nuhud bil qiyam bi huquqil haqqi. Dan juga kemudian dia kenal bahwa di dalam nafsunya ini ada juga fitrah, dalam diri dia ini ada juga kekuatan yang bisa digunakan untuk cenderung menunaikan hak-hak Allah. Wa ma'rifatu ma yajibu lahu ta'ala minal khidmah. Dan dalam diri dia juga ada kesiapan untuk berkhidmat kepada Allah, beradab sama Allah. Lima al-fathu minal mail ila rahat wal uquf ala syahwat wal inqita' an khaliqil ardi was samawat wa anna jami' hududiha la tadur illa fi hadzal maidan. Dan bahwa semua keinginan-keinginannya tidaklah bermuara kecuali di medan ini. Wa arafa ajzihi an taqwimi hadzal nafs al-ammarah bisu. Dan dia kenal betul dirinya, betapa lemahnya saya untuk mengontrol nafsu saya yang selalu mengajak pada keburukan ini. Dia tahu betul rusak saya ini kalau saya ikuti nafsu saya, tapi saya pun tidak mampu mengontrol dia. Bagaimana ini? Saya tahu nafsu saya ini kurang ajar, tapi saya lemah. Saya tidak punya jurus-jurus untuk gate dia, untuk injak dia. Sebagian besar kehidupan saya mengikuti nafsu. Ini bahasa dari perjalanan saya menuju Allah. Saya sudah berjalan menuju Allah ini. Tapi kalau datang nih nafsu punya keinginan-keinginan, biasanya saya ikuti nafsu itu, nggak jadi lagi berangkat, nggak jadi lagi perjalanan saya menuju Allah. Justru perjalanan saya mengikuti nafsu. Nggak ada kekuatan menolak. Saya tidak punya kekuatan untuk menolak, memutuskan dari keinginan-keinginan nafsu dan syahwatnya.